مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Nabi, dengan keberkahan salawat kepada Nabi, mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa juga untuk Syarifah Nur, anak daripada Habib Nizar Al-Kaf, mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan. Begitu juga Bapak Haji Muhammad Hendra, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sakit di antara kita mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan yang telah wafat di antara kita mendapat rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga para dokter kita, para perawat kita, masyarakat kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli ma nawabi sallallahu alaihi hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita menyambung kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keutamaan yang ke-6 kah? Nuruhum yas'a baina aidihim. Baik. Diriwayatkan oleh Ja'far daripada Sayyidina Malik bin Dinar, ujar beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Inni uridu an u'adziba ibadi. Ujar Allah, sesungguhnya aku karena berbagai macam faktor, terkadang ujar Allah ingin mengazab hamba-hambaku. Entah karena kezaliman kita, entah karena kelalaian kita, entah karena dosa kita, dan berbagai macam yang menyebabkan Allah ingin mengazab kita. Memang salah kita, makanya kita sadar, makanya kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Karena kita nang zalim, bukan Allah nang salah ketika mengazab. Tapi kita yang memancing azab Tuhan terkadang. Makanya ujar ulama, janganlah kamu menjadi wali Allah ketika di hadapan orang banyak. Jangan menjadi wali Allah di hadapan orang banyak, tetapi menjadi musuh Allah ketika sendirian. Di hadapan orang banyak inya jadi wali, ketika inya sorangan inya menjadi musuh Tuhan. Jadi terkadang memang kita juga yang memancing azab Tuhan itu dengan berbagai kesalahan kita. Tetapi apa ujar Allah? Ujar Allah, fa idza nadartu ila julasa'il Qur'an wa ummaril masajid wa wildanil Islam sakana ghadabi wa yaqulu saraftu adzabi. Tetapi ujar Allah, ada 3 hal yang apabila aku memandang 3 hal itu, maka aku tidak jadi mengazab hamba-hambaku tadi. Emang kita juga yang mancing murka Tuhan, lalu Allah ingin mengazab dengan berbagai macam azab. Tetapi ada 3 hal yang apabila Allah pandang 3 hal itu, maka Allah tidak jadi mengazab mereka. Yang pertama adalah julasail Quran,
yaitu orang-orang yang duduk di majelis membahas dan membaca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, mereka duduk di majelis, mereka membahas ilmu-ilmu Allah. Nah, ini majelis-majelis seperti itu yang Allah pandang sehingga Allah tidak menurunkan azab di kampung itu. Satu. Nah, jadi jangan meremehkanlah majelis-majelis yang di situ orang membaca Al-Quran, di situ orang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi. Yang kedua, ummaril masajid, yaitu orang-orang yang datang berbondong-bondong untuk meramaikan dan memakmurkan masjid. Nah, orang-orang yang datang beramai-ramai memakmurkan masjid. Dua lah. Adanya majelis-majelis yang di situ dikaji ilmu agama, di situ dikaji Al-Quran, satu. Yang kedua, ramainya orang-orang yang datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Yang ketiga, wawildanil Islam, yaitu anak-anak kecil dari kaum muslimin nang kada diisi dosa. Nah, kakanakan halus nang kesana kamari bermainan. Maka tiga hal ini ya Allah yang menyebabkan aku tidak menurunkan azabku dan aku tidak jadi mengadab hamba-hambaku yang berdosa itu. Amun misalnya di satu daerah itu majelis-majelis Quran ditiadakan, kemudian masjid-masjid pun sudah tidak lagi dimakmurkan, mungkin satu-satunya lagi yang menahan azab Tuhan itu adalah kakanakan lagi. Amun sawat tuh kakanakan tuh kada ada juga, itu nang azab Allah akan turun bertubi-tubi. Nauzubillah min dzalik. Mudahan Allah jauhkan kita dari azabnya lah. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, di dalam kitabnya Az-Zuhd. Baik. Wa min khasa'isi hadhil ummah, dan di antara keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini, anna nurahum yas'a baina aydihim yaumal qiyamah binassil Quran, bahwa cahaya mereka akan memancar dari hadapan mereka kelak di hari kiamat dengan nas daripada Al-Quran. Artinya Al-Quran telah menyampaikan sebagaimana firman Allah, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Yauma la yukhzillah, yauma la yukhzillah, di hari yang Allah tidak mempermalukan, artinya memuliakan dah, mengangkat derajat an-nabiyya, akan nabinya, ya Nabi Muhammad maksudnya. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka memancar di hadapan mereka. Wa bi aymanihim, dan dari kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, dan mereka berkata, ya Allah sempurnakanlah bagi kami cahaya kami yang akan menuntun kami ke dalam surgamu ya Allah. Ini di dalam tafsir Baghawi, begitu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ini mereka sampaikan, mereka katakan karena di hari kiamat umat Nabi Muhammad ini melihat orang-orang munafik itu cahayanya padam. Amun orang kada bisi cahaya, kawala jalan menuju apa yang inya tuju kada kawa. Artinya maksudnya mereka kada akan selamat menuju ke surga. Bila kada selamat ke surga, ke neraka betul. Karena Allah akan hinakan mereka. Makanya Nabi itu di sini dikatakan yauma la yukhzillah an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hari di mana Allah tidak mempermalukan Nabi dan orang-orang beriman, maka diberikan mereka cahaya yang akan memandu mereka ke dalam surga. Cahaya yang memancar. Nah, orang kafir, orang-orang munafik padam cahayanya, berarti mereka akan dihinakan oleh Allah sehingga mereka tidak sampai ke dalam surga. Nah, ketika orang-orang beriman melihat cahaya orang-orang munafik itu padam, ya mereka berdoa,
Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami ini. Maksudnya cahaya yang akan membawa kami sampai ke dalam surga pian. Makanya di sini ai ilal jannah. Wa qad waddahatis sunnatul musyarrafah hadhil khususiyata kama thabata bil hadis. Dan sunnah yang mulia ini pun telah menjelaskan kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi ini, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam hadis, dijelaskan di dalam hadis, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'rifu ummati yaumal qiyamati min bainil umami a'rifuhum yu'tauna kutubahum bi aimanihim. Ujar Nabi, sesungguhnya aku mengenali umatku kelak di hari kiamat di antara umat-umat yang lain dengan mereka itu diberikan kitab-kitab amal itu di tangan kanan mereka. Jadi mereka akan menerima dengan tangan kanan mereka. Wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan aku juga mengetahui tanda-tanda umatku itu dari bekas-bekas yang ada di wajah mereka daripada bekas sujud mereka itu. Di dalam riwayat lain dikatakan bikasrati sujudihim, dengan sebab banyaknya sujud mereka sewaktu di dunia. Jadi Nabi melihat tanda itu, maka tahu Nabi bahwa itu umat sidin. Di dalam riwayat lain dikatakan bighurrin muhajjalin, dengan sebab cahaya. Ghurrun muhajjalun itu beginilah, ketika pian berudu kita membasuh muha tapi melewatkan dari batas yang seharusnya. Makanya orang bila berudu muha tuh nahap, berudu muha tuh dilewatkan dari batas muha yang makanya sampai ke belakang telinga kita. Jadi melewatkan dari batas yang seharusnya. Sama tangan yang muhajjalin, tangannya dilewatkan dari sikunya, dilewatkannya daripada siku. Begitu juga batis dilewatkannya daripada mata kaki. Karena seberapa lewat banyu udu itu yang akan bercahaya karena di hari kiamat. Nah itu Nabi akan mengenali umat sidin. Jadi sebatas apa tangan ini kita lewatkan daripada bekas udu itu karena akan menyala, akan bercahaya. Itu namanya al-ghur al-muhajjalun. Jadi ghurrun muhajjalun itu adalah cahaya yang ada pada orang beriman karena bekas air wudhu mereka di wajah, di tangan, di kaki. Nah. Jadi min athari sujud, karena bekas sujud. Jadi cahaya itu nanti akan dilihat. Di dunia kadang-kadang orang kada tahu tandanya, tapi Nabi tahu tandanya. Dahinya kada ada ciri-ciri bekas orang rancak sembayang, tapi Nabi akan tahu. Nah. Wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aidihim, dan aku akan mengenal mereka dengan cahaya yang akan memancar dari hadapan mereka. Di cahaya tuh ada karena dari hadapan. Bilanya ada maka kita tahu. Coba pengen lihat kadang-kadang di jalanan tuh, apabila ada lubang-lubang atau ada kontainer nang baandak di jalanan, truk apa sih namanya tuh yang mengangkat kontainer tuh, Pak? Tronton. Itu baandak di pinggir jalan, biasanya di jauh-jauh sebelum truk itu diandak kena rambu yang besekotlet tuh nah. Apa ngaranya sokotlet ke apa, supaya dari jauh orang tahu, karena itu tanda yang menandakan ada sesuatu di situ. Maka tanda itu malah kita jadi tahu. Nang kaya pian lihati pelampung pesawat atau pelampung orang naik kapal itu akan diolah lampu di pelampung tuh. Supaya kalau ada hal darurat malam inya di laut, jadi para penolong, para penyelamat ini tahunya ada di mana. Di kegelapan malam tuh nya melihat cahaya tuh. Nah itu Nabi karena akan mengenali umat sidin dari sekian banyak orang. Ada berapa juta, berapa miliar, bukan juta, orang Cina aja 1 miliar lebih di Cina sana saat ini. Belum yang akan lahir, belum yang sudah mati. Lalu berapa banyaknya orang yang ada di hari kiamat. Nabi bisa membedakan mana umat sidin mana lain.
Jadi kada bakal Nabi itu kececeran umat tuh kada terjadi. Nabi tahu umat sidin yang mana, Nabi itu tahu. Bisa dari dahinya yang memancarkan cahaya, bisa dari bekas tangan atau kakinya yang memancarkan cahaya dengan wajahnya, atau ada cahaya yang memancar di hadapannya. Pokoknya ada aja tanda yang menyebabkan Nabi tahu itu umat sidin. Dan bila Nabi tahu tuh umat sidin, kada mungkin Nabi itu berdiam. Bila Nabi tahu tuh umat sidin, kada akan Nabi itu berdiam. Makanya tadi ulun tertarik lah, ada riwayat ini diceritakan, wa qala ba'du salihin kana li jarun musrifun ala nafsih. Ada bahari, coba pian lihatlah, setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu Allah kada akan sia-siakan. Apa aja yang berkaitan dengan Nabi, apalagi orang hatinya tepaut lawan Nabi. Pian tahu Nuaiman, sahabat radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Nuaiman ini boleh dikatakan sahabat yang paling gokil. Oh iya, rancak ngerjai yang lain dikerjainya. Cuma memang Nabi Muhammad tuh sangat terhibur dengan keberadaan Nuaiman ini. Maka yang menyenangkan hati Nabi itu nang mengangkat derajat Nuaiman ini di sisi Allah. Mana-mana sahabat Nabi, mana menggembirakan hati Nabi, bang. Nah jadi di sini diceritakan ada orang soleh bekesah, aku jasirin ada biisi tetangga nih mucil. Musrifun ala nafsihi, inya tuh bahasa kita tuh zolim terhadap dirinya seorang, kena inya berjudi, kena inya minum, pokoknya kada bagus kelakuannya. Wa kuntu amuruhu bitaubah, dan aku sudah berulang kali mengingatkan bertobat dang sana kaya kalau pinanya mau mati. Falam yaf'al, tapi kada juga nya bertobat. Masih aja. Bilingnya jam 3, jam 4 rami mendengarnya kuriak-kuriak nonton bola. Taruhan pulang. Bertaruh. Ronaldo ke PSG kakak aja. Berapaan kita jar bertaruhan. Bilanya sudah mengaji subuh guringnya. Bila habis bola tuh sebelum subuh guringnya. Bila bolanya bangun, bila subuhnya guring. Kusuruh jadinya bertobat, kada juga bertobat. Masih hanya kelakuannya kakak itu aja. Falamma mata ra'aituhu fil, tapi aneh. Ketika inya mati, aku bermimpi, inya mimpi orang Islam itu adalah satu dari 1/40 sekian tanda kenabian. Mimpi orang beriman itulah. Dan mimpi itu terkadang sore, terkadang inya model isyarat, makanya diperlukan ahli takbir. Orang nang ahli takbir mimpi, ahli takwil. Ketika inya mati, ujar si ulama tadi, aku melihat ternyata inya mendapat kenikmatan dan Allah masukkan ke dalam surga, dan inya tersenyum di dalam surga. Lalu aku tanya, bima nilta hadhil manzilah, bima nilta hadhil manzilah, apa yang menyebabkan ikam mendapat kemuliaan ini, kedudukan ini? Padahal kulihat ikam gawian bandar togel. Cuma kita kada tahu bang, mungkin aja bang sebelum matinya bertobat, kan kita kada tahu tuh. Cuma yang nampak secara zahir ikam tuh begini. Pokoknya gawian ikam dosa terus. Apa jawaban lelaki tadi? Ujar lelaki tadi, naam, bujur ikam, aku memang pendosa, musrifun ala nafsi. Cuma ujar lelaki tadi, hadartu majlisan, suatu hari aku pernah hadir di satu majelis, dan aku fasami'tuhu yaqul, dan aku mendengar si guru tadi berucap, man rafa'a sautahu bis salati ala Muhammad wajabat lahul jannah. Farafa'tu sauti bis salati ala nabi farafa'al qaumu aswatahum faghfarallahu lana jami'an. Aku mendengar guru berucap, siapa yang menyaringkan suaranya, mengangkat suaranya ketika bersolawat kepada Nabi, mesti masuk surga.
mesti masuk surga. Maka saat itu farafa'tu sauti bis salati alaih. Maka saat itu juga langsung aku mengangkat suara benyaring-nyaring untuk bersolawat kepada Nabi. Karena aku benyaring, otomatis nang lain umpat, maka Allah maampuni kami berataan. Akhirnya apa? Faniltu hadhil manzilah, maka aku mendapatkan kedudukan ini di sisi Allah. Kenapa? Karena dosanya ada memang, tetapi terhapus dengan sebab salawatnya kepada Nabi Muhammad. Itu di dunia ada dosanya, terhapus. Berarti kan ada bersisa lah. Seandainya pun bersisa dosanya, itu urusan Nabi karena di hari kiamat. Maka semua Nabi itu memiliki doa pamungkas. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang diijabah oleh Allah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas. Semua jar Nabi Muhammad sudah memakai. Semuanya sudah memakai doa itu, doa pamungkasnya, kecuali aku jar Nabi. Aku aja yang belum pakai doa itu. Kenapa? Ujar Nabi, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk aku gunakan kelak memberi syafaat kepada umatku di hari kiamat. Nah, untung orang-orang yang bernisbah kepada Nabi Muhammad. Untung kita ini jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan cahaya ini Allah tidak berikan kepada umat lain selain umat Nabi Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad yang ketika mereka berjalan akan ada cahaya-cahaya memancar dari hadapan mereka, dari kanan mereka. Itu hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan jika kelak dipanggil Allah, kita dipanggil dalam keadaan dosa kita diampuni Allah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan Nabi yaqadatan wa manama. Amin ya rabbal alamin. Apalagi wahini nih. Kalau dahulu memang ada orang meninggal aja. Bila kita takunin apa sih dia meninggal, Tuha saja, itu bahari. Bila bahari, bila orang meninggal itu identik Tuha memang. Gegaringan, umur berapa? 70, 80, dasar Tuha. Bahari. Wahini, kalau dulu memang identik nang mati itu nang Tuha. Wahini kada musti. Kada musti juga yang Tuha berdahulu. Bisa juga nang anum berudi. Nah, itu. Kada mesti orang tua betul, jangan anum berudi. Kan zaman wah ini apalagi nang zaman corona nih, karena kau ditangguh lagi orang mati, karena kau ditangguh. Cuma lah, memang jarang nang mati itu kekanakan lah. Hah? Adalah. Jarang lah, jarang benar dengar kekanakan mati gara-gara corona. Menang Tuhan banyak aja, menang kekanakan jarang. Ya boleh jadi karena Allah memandang kekanakan teh. Lah. Atau ahli Quran, ahlul Quran, ummaril masajid. Atau orang-orang yang memakmurkan masjid. Sampai wahini pian di Hadramaut tu subhanallah. Ading ulun tu di sana. Kada ada sama sekali orang tumbur dan kada ada kabar. Sampai wahini orang berjamaah kayak biasa. Sampai wahini makan tu tetap setalam betujuh. Setalam tu betujuh. Jaka ulun nih makan nih satu talam 7 orang, ulun, guru idham, guru darmawi, guru sirat berempat nih, kan kurang 3. Kita kada akan makan kecuali bertambah dulu 3 orang. Bila 7 baru makan. Nah 7 ini kita kada kau milih. Pokoknya siapa yang datang bertiga langsung masuk sini. Karena kayak itu pulang siang bila kita datang kita kada kau milih bubuhan kita Banjar nih kada kau. Pokoknya di mana kosong situ masuk. Jadi 7 ini setiap kali makan kada sama terus kawan. Kali 3 kali sehari. Kali berapa ribu murid. Hari ini terkumpul ini, esok terkumpul si Anu. Ini esok terkumpul si Anu. Dan tiap malam Jumat ya karena kita diberi model minuman tuh nang kayak minuman bahari betangking besi ada kalau nang cangkir seng
Cangkir seng tuh ganal tuh. Ganal aja Andre, cangkir seng ganal. Nah itu tiap malam Jumat tuh bila maulid, dan coba perhatikan bila maulid Darul Mustafa. Itu minuman tuh mungkin ada 20 gelas lebih kurang atau lebih sedikit. Itu 20 gelas tuh dibagi kepada ribuan orang yang hadir. Ulun minum nih sampai puas. Puas ulun minum, jolong ke higa, sebelah belang minum. Sebenarnya sebelahnya minum sampai hari ini mandak sehat aja berarti dengan izin Allah. Tu'marul masajid satu, dan mereka itu memang julasail Quran, memang tiap saat Quran nang dibaca, dan kedua memang umarul masajid, orang nang selalu memakmurkan masjid. Aneh juga, hampir dari seluruh jazirah Arab itu cuma Yaman aja memang nang kartu tahu, mereka tahu menahu di Hadramaut tuh. Takuni aja orang-orang nang ini kan baru-baru ini ada daurah nih, rata-rata yang sudah 4 daurah tuh bulikan sudah. Takuni aja kayak apa selama daurah di sana, asli kan ada bapak, dan sudah dari setahun yang lalu. Ya mudah-mudahan kita dipelihara Allah juga. Kita kada meremehkan lah, artinya sekarang kan sudah banyak juga nih vaksin sudah hampir merata juga, hampir merata. Ujar presiden sudah 370 juta vaksin nang ada, itu ditambah 60 juta lagi insya Allah supaya pas rencana target tuh 430 juta dosis vaksin. Insya Allah menyanu kan bevaksin berataan mudah-mudahan lah kasilang. Kembang sudah bevaksin jar, sementara ini belum pang. Kada belum tuh bukan kada ani atau kada apa, karena memang gilirannya luput terus. Karena ada giliran vaksin untuk aparat, nah kita lain aparat. Vaksin bubuhan pegawai, lain juga pegawai. Karena ada vaksin umum di Islamik hibak. Jadi dasar luput terus. Bukannya kada mau, cuma rancak tuh giliran luput. Cuma dasar sepali diluput-luputkan juga bang. Nah. Udah walhasil ajal kapan najinya datang, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Dahulu Nabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wat taslim. Dulu Nabi Sulaiman pernah duduk bersama seorang laki-laki, kawan Nabi Sulaiman, kawan. Tiba-tiba datang malaikat maut menyerupai muha orang. Artinya malaikat maut ini datang tapi kada dengan muha asli. Datang duduk di hadapan Nabi Sulaiman langsung menceleng lawan lelaki itu. Cangang gitu. Maka seram banget malaikat maut ini mencangangi. Seram juga. Celak cangang gitu. Kada bersuara aja dia. Ngeri juga rupanya, mengeri juga kawan Nabi Sulaiman ini. Siapa ini? Lalu akhirnya bulik malaikat maut. Lalu lelaki ini bertakun. Ujar lelaki tadi Nabi Sulaiman, siapa tuh? Ujar Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Dan inya apabila hendak menarik ajal, menarik nyawa seseorang, inya akan cangangi orang itu. Inya bila mengincar orang tuh kayak itu kada mau luput dari pandangannya. Bilanya memandang orang tuh berarti orang tuh memang hendak dicabutnya nyawa. Waduh jar orang nih. Ujar lelaki tadi kayak itu Nabi Sulaiman pin hakun lah nolongi ulun. Tulungi kawan nah. Ujar Nabi Sulaiman hendak apa kam? Ulun nak berjauh. Nak ke mana kam? Tolong kirim ulun ke India. Mulai Palestina nih. Mulai Palestina kirim ke India. Naik apa aja Nabi Sulaiman? Naik angin. Pian kan bisa mengendalikan angin. Jadi tolong kirim makan ulun lewat angin. Angin suruh membawa ulun ke India. Artinya ya ditulungilah kawan nih. Ujar Nabi Sulaiman, terserah hikamnya kalau memang ikam hendak kayak itu ya sudah aku tulung ikam. Akhirnya dikirim Nabi Sulaiman, nyamannya lah bisa mengendalikan angin. Jadi Nabi Sulaiman angin bawa nih ke sana, bawa ke India. Kada lawas datang pulang malaikat maut.
Geleng-geleng malaikat maut. Ujar Nabi Sulaiman, apa kabar geleng-geleng kepala? Ujar malaikat maut, heran aku aja. Aku nih melihat lelaki nang duduk di higapian tadi. Ulun lihat bahwa Allah menetapkan ulun untuk mencabut nyawanya di satu negeri di India sana. Ulun lihat tadi nyata-nyatanya di sini. Artinya kan belum mati, itu berarti jakannya di sini nih. Tangkan apa ulun lihat ada di India? Apa nih lagi malaikat maut melihat jadi India, waktunya sampai ulun cabut nyawanya. Mati sedihnya. Tertawa Nabi Sulaiman. Nah, ini menunjukkan kematian yang pian lari dari kematian tuh kada bisa lari. Kemana anak lari? Nah, makanya malaikat tuh bingung. Aku jadi malaikat, makanya yang cangangi. Ini orang nang pacangku jabut nyawanya di India. Napa di sini? Berarti belum waktunya. Begitu bulik, tang timbul di India. Nah, bila waktunya ajal itu tiba, dasar kau udah tawar-tawar. Dan ajal itu bila tiba, ini kalau pangpian nila mau olah rumah nih, belum tuntung rumah, oh malaikat kada ada urusan gitu, kada ada nang tawar menawar, bini betianan belum beranak, kada ada urusan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Udah kada kawa dimundurkan, kada kawa dimajukan. Coba lihat di tafsirnya lah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang selama ini kamu hindari, yang kamu berlari menghindari kematian, ya macam-macam cara menghindari kematian dari takutan mati, macam-macam digawi kala. Fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan mendatangi kamu. Pasti dia akan tiba dan kada kau ditangkis-tangkis. Lalu di sini dikatakan la mafarra minhu, dan tidak ada tempat untuk berlari dari kematian itu. Fa innahu atin ilaikum inda maji ajalikum. Kematian itu pasti akan tiba kepada kamu apabila telah sampai ajalmu. Summa turja'una yaumal qiyamah ilallah, dan kamu kelak akan dibangkitkan, dikembalikan di hari kiamat kepada Allah. Fayukhbirukum bi'amalikum, maka Allah akan memberitahu kamu atas apa amal yang selama ini kamu kerjakan. Wasayujazikum 'alaiha, dan Allah akan membalas semua yang telah kamu lakukan. Berarti kada usah memikirkan buka kemana, nang dipikirkan bila aku mati kena, aku dikembalikan ke hadapan Allah dan aku bakal diberitahu Allah, ini nagawian nikam di dunia, ini gawian baik, ini kada baik, dan kada kawa disembunyikan, tinggal Allah membalas. Nah sekarang ujar Sidin, pikirakan apa nang ku gawi dan apa nang aku dapat balasan dari gawianku itu. Bukan masalah matinya kabila. Amun misalnya mati wahini, tapi dijamin bakal husnul khatimah dan masuk surga bi ghairi hisab dan berdampingan lawan Nabi, hakun lah mati wahini. Semua orang menjawab hakun. Berarti sebenarnya orang itu kada takutan dengan matinya. Orang tuh takutan apa nang inya bakal dapat setelah inya mati, itu nang orang takutan. Berarti tahu kita nih bahwa aku nih kada takutan di mati, cuma takutan imbah mati kayak apa. Lamun tahu kayak itu, kenapa jadi masih digawi sesuatu nang bakal merugikan seorang imbah mati? Maka mati kada kau ditangguh. Jakanya kawa ditangguh bakurina nih kada kau ditangguh. Allah sembunyikan kan ajal supaya kita bisa menghargai waktu. Makanya ingat, tidak ada satupun pelajaran kita nih yang lebih dahsyat dari matinya kawan yang tadinya sehat lalu pian dapat kabarnya mati tiba-tiba. Itu paling dahsyat untuk menghantam hati kita.
Nang tadinya seorang nih pina mendengar kawan nang malam tadi begayaan nang mati. Itu jaka bahasa orang sana langsung kayak apa sih bahasa tuh? Orang tuh bakal takajud, kada menyangka, terpikir langsung inya tuh empat ngeri yo memikirkan kematian tuh. Makanya dikatakan kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian itu yang menjadi nasihat baginya. Kematian itu pemberi nasihat yang paling ampuh. Guru bebuihan untuk menasehati, santai aja nya. Begitu kawan nang akrab nang malam tadi begayaan tang tengah malam timbul mati bakajutan. Apalagi misalnya berduaan begayaan sama-sama begoncengan bevaksin. Misal lo kan misalnya kayak itu sama-sama bevaksin sore. Sekalinya Imbah Isa beempat bevaksin misalnya. Beempat bevaksin. Beempat nih sama-sama kawan nang biasa gaplek. Pokoknya CS gaplek, pokoknya di mana aja gaplek terus. Kada bisa selalu empat serangkai dalam urusan gaplek. Beempat nih sampai vaksinnya berjajian beempat. Mati malam tuh bertiga. Malam tuh mati bertiga. Bawai main gaplek nang seikong tuh amun nyakon lagi. Pasti berpikirnya, nah apa mati kawan gue ya? Orang sejaga-jaga yang berurusan mati di hadapannya. Ya itu kan ada lagi. Kalau inya memang amalan baik, inya diisi tenang hatinya kena. Lawan nabinya parah hatinya tenang. Tapi mun kita sadar dosa kita banyak, kesalahan banyak, nang itu nang kada tenang. Mudahan husnul khatimah kita berdoa. Mudahan panjang umur, sehat afiat, fi khair lutuf afiat, panjang umur tapi baik. Karena orang yang paling baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu nang umurnya panjang, kelakuan dasar baik. Umur panjang baik tapi kelakuan memang baik. Tapi umur panjang kelakuan kada baik, dasar kada baik juga. Panjang umur makin tua makin lanji. Misalnya kayak itu. Betul aja hadirnya betul umur makin anu. Nah maka kayak ini kada ada juga. Artinya tua umur, panjang umur tapi baik. Nah itu termasuk orang paling baik tuh dalam pandangan Allah Taala. Bila anda melihat mana orang baik, cari mana orang umur panjang, gawian baik, itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup dulu, insyaallah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Kenapa song-song aja jam 10 tuntung? Terencana tadi jam 9 nak tuntung dah. Cuma sekalinya maulidnya jam 9 juga, jam 9 lewat aja tuntung. Ya ala kulli hal mudah-mudahan kita bertahan sehat afiat. Mudah-mudahan kada dipanjangi lagi nang PPKM nih. Nih kada dipanjangi kalau. Jangan diberitahu aku, kada tahu aku. Kira aku habis tanggal 23. Maka 23 habis. Hah? Dipanjangi. Nih, terlanjur lah kita kada tahu. Kita kada tahu pada dipanjangi. Ayo ngaran orang nang maulah aturan. Kita ya juga kah? Di Jawa kah di sini juga? Sampai tanggal 6. Termasuk kita. Iya la kulli hal. Mulai 14 hari sampai menyelawi. Itu nang 14 hari asalnya 14 hari aja kan. Menyelawi 40. Ya mudah-mudahan sehat barataan. Tapi ulun dengar kabar ada salah satu anak kawan ulun tuh inya jadi relawan nang umpat membuka jalan bila ada ambulan-ambulan bubuhan nang rumah sakit tanah membawa ke anu sana, ke pemakaman Covid tuh. Jadi ujarnya dulu memang ada yang sehari itu sampai 20 rombongannya. Nah habis itu beberapa hari yang lalu tanya beberapa minggu yang lalu sehari itunya 6 jadi diiringinya sehari.
Nah imbah tuh terakhir sekitar seminggu yang lalu, ulun tanya berapa siang tuh ulun betakon, ujarnya hari ini sikung aja. Nah, alhamdulillah artinya kada batu ini sunyi deh, udah nih sunyi bila orang mati jangan dihabarakan bisa. Artinya anu kurang. Dan ada juga kawan begawi di rumah sakit tuh kada lagi kayak dahulu nang hibak-hibak dahulu pian saking hibaknya gue ada kawan hendak dibawa ke rumah sakit kada nerima lagi ibak dasar hibak. Wah ini alhamdulillah kada hibak lagi. Yang kedua oksigen bahari ngalilah dicari. Nah sekarang alhamdulillah sudah kada berebut lagi. Nah berarti insya Allah mudah-mudahan nih terus melandainya. Dan yang mana belum bevaksin memang yakin bevaksin silakan bevaksin, mudahan sehat. Yang kada bevaksin pun kada wajib bang dipaksa di satu sisi. Amunnya kada hendak ngalih juga. Mun orang kada hendak gue deh. Tak anu nang dasar karas buta. Pokoknya sini bila memaksin aku kutimpas sih. Oh, ayo. Seorang mencucuk pakai jarum, sidin menimpas pakai parang, baik kada jadi vaksin. Misalnya nangga itu kada kawari kakarasi jawabnya. Walhasil setiap orang dengan keyakinannya, cuma sekadar ada salahnya berikhtiar. Benar berikhtiar silakan berikhtiar. Ulun pun insyaallah mun ada waktunya, mungkin ada gilirannya insyaallah mun waktunya vaksin insyaallah bevaksin aja insyaallah. Insyaallah. Mudahan kita sehat bertahan panjang umur dan mudah-mudahan kabul hajat dan mudah-mudahan pemerintah kita, aparat kita, dokter kita, perawat, masyarakat kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan. Ala hadhihi ni ala kulli man wa bi hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur ibana wa mu'allimina wa la tudhib barakati ulumin. Allahumma jal jibana jab'an marhumat farqana min ba'di tafruqan ma'suma. Fadjal fina wa la minna wa la ma'ana syikina wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.